Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 52. Umi dan Abah Agam telah sampai di rumah sakit. Mereka langsung bertanya kepada petugas rumah sakit ruangan tempat Agam dirawat. Saat ruangan Agam ditemukan, Umi langsung membuka pintu dan melihat Agam yang sedang disuapi oleh Arin. Assalamualaikum, salam Umi. Waalaikumsalam, jawab Arin dan Narsih. Umi berhambur ke pelukan Agam menciumi cucu kesayangannya. Alhamdulillah, kamu sudah mendingan Agam. Oma dan Opa khawatir, ucap Umi sambil terus mencium dan mengusap kepala Agam. Oma kok tahu Agam di rumah sakit? Agam kangen banget sama Oma, ucap Agam tersenyum. Sama Opa tidak Gam, kelakar Abah lalu ikut mencium Agam. Agam kangen semuanya, kangen Bude, kangen Pade, kangen ama Bule, juga. Tapi, Agam sudah tidak pernah ke Bandung. Ayah selalu sibuk dan mengatakan akan ke rumah Opa dan Oma kalau nanti pekerjaan ayah selesai. Wajah kecewa Agam membuat banyak pertanyaan dari kepala kedua orang tua almarhum ibunya Agam ini. Alhamdulillah, Umi dan Abah sudah sampai, perjalanan lancar. Tanya Arin sambil mencium tangan keduanya takzim. Narsih juga menyalami Umi dan Abah sambil tersenyum ramah. Alhamdulillah tidak macet. Ini sebenarnya ada apa Rin? Arin melirik ke arah Agam dan mengusap pipi anaknya lembut. Agam makan sama nenek dulu ya. Ibu mau keluar dengan Oma dan Opa sebentar, kata Arin pada Agam. Jangan lama-lama Bu. Agam masih kangen dengan kalian, ucap Agam dengan polosnya membuat Arin dan kedua orang tua itu tersenyum. Arin meminta Narsih untuk membantunya menyuapi Agam dan ia mengajak kedua orang tua almarhumah ibunya Agam keluar ruangan. Kita bicarakan di luar saja ya Umi, Abah, ucap Arin. Mereka memilih duduk di kursi tunggu depan ruangan Agam. Wajah mereka tampak tak sabar menunggu cerita sebenarnya. Sebenarnya, banyak hal yang hendak Arin bicarakan. Ini menyangkut Agam dan juga Mas Bayu. Sebenarnya tadi Arin mau pergi ke Bandung mengajak Pade untuk menjelaskan banyak hal. Termasuk perihal rumah yang ditinggalkan almarhumah ibunya Agam untuk Agam. Rumah yang di Tegal Kamulyan. Iya, rumah atas nama Agam yang masih dipegang oleh Mas Bayu. Sebenarnya rumah itu telah dijual dan digunakan Mas Bayu untuk membeli rumah di Rinjani dan modal menikah lagi. Awalnya Arin tidak menyangka, jika Mas Bayu akan berbuat seperti ini. Arin pikir setelah Arin bercerai dan meninggalkan Mas Bayu, dia akan sadar dan akan mengurus Agam dengan baik. Niatnya tadi pagi Arin hendak jemput Agam di Rinjani, rumah Mas Bayu yang baru. Tapi, Arin melihat ada hal yang tidak beres di rumah itu. Ternyata firasat Arin benar jika Agam sedang tidak baik-baik saja. Susi, ucap Umi dan Abah serempak. Iya, istri baru Mas Bayu. Kenapa kamu tidak memberitahu Umi kalau Bayu sudah menikah lagi? Arin juga tidak tahu kalau Bayu menikah lagi, maka dari itu Arin menggugat cerai dia. Dia menikah siri dengan wanita bernama Susi itu sebelum kami bercerai, terang Arin. Keterlaluan sekali si Bayu, tahu begini dulu Agam tidak aku biarkan tinggal bersamanya. Dia sudah benar-benar keterlaluan, setelah Agam sembuh dia akan kami bawa ke Bandung, ucap Abah kesal. Mungkin alangkah lebih baiknya kita tanyakan pada Agam apa inginnya dan apa yang sudah terjadi selama ini padanya. Anak itu pasti banyak melewati masa sulit tanpa kasih sayang setelah Arin pergi. Kenapa kamu tak hubungi kami dari dulu Rin? Arin baru mendapatkan nomor Umi dari Agam kemarin saat sidang, Arin juga yang meminta Agam untuk mengambil nomor Umi secara diam-diam dari ponsel Mas Bayu. Maka dari itu Arin baru bisa memberitahu sekarang karena Arin rasa ini sudah sangat keterlaluan. Bagaimanapun, menelantarkan anak sekecil Agam dan menjual aset peninggalan ibunya itu sungguh perbuatan tidak terpuji. Arin mohon Umi dan Abah bisa memutuskan semua ini dengan kepala dingin dan matang agar tidak menjadi sesuatu yang malah merugikan bagi Agam. Semuanya terdiam. Sepertinya ini harus dibicarakan kepada keluarga Bayu, kenapa ini semua bisa terjadi dan bagaimana dia bisa melakukan semua ini pada Agam. Maafkan kami ya Rin, kalau cucu kami sudah merepotkanmu.
Sebenarnya kami sudah senang Bayu menikah denganmu karena kamu sangat menyayangi Agam. Sungguh kami menyayangkan perpisahan ini. Jadi sekarang kamu tinggal di mana? Ucap Opa Agam. Kini Arin tinggal di Perum GSP, jika Agam hari ini boleh pulang, Umi dan Abah bisa menginap di rumah Arin dahulu sebelum memutuskan menemui Mas Bayu nanti. Agar apa yang diucapkan benar-benar bisa membuatnya tersadar dari salahnya. Baiklah. Lagian memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi sangatlah tidak baik. Apakah hari ini Agam akan sudah boleh pulang? Tanya Abah. Coba nanti Arin tanya pada dokter yang memeriksa Agam. Setelah menjelaskan sedikit permasalahan yang ada, mereka kembali ke dalam ruangan Agam. Wajah senang Agam kedatangan Oma dan Opanya dari Bandung membuat keadaannya cepat membaik. Pade Supri, Sekar, Bude Ratmi dan Faisal kembali ke rumah sakit untuk menengok Arin dan Agam setelah pulang dahulu tadi untuk mandi. Abah berbincang serius dengan Pade Supri dan Faisal di luar ruangan Agam sedangkan Arin menunggu Agam di dalam ruangan bersama para wanita yang lain. Sudah berapa bulan kamu pisah dengan Bayu? Tanya Umi. Baru kemarin sidang ketuk palu Umi. Iya, Agam jadi sedih karena ibu sudah tidak lagi bersama Agam. Oma, bolehkah Agam tinggal bersama Ibu Arin? Tanya Agam dengan wajah memelasnya. Umi menengok ke arah Arin lalu ia menganggukkan kepala. Boleh, yang penting sekarang Agam sehat dulu. Nanti kita pulangnya ke rumah Ibu Arin, ucap Umi. Hore akhirnya Agam bisa tinggal bersama dengan ibu lagi. Terima kasih Oma. Lalu ayah bagaimana? Itu nanti Oma yang pikirkan. Pokoknya Agam harus sehat agar bisa cepat kembali ke rumah Ibu Arin. Sekarang saja Oma. Agam sudah sehat, ucap Agam bersemangat. Semua tertawa melihat tingkah Agam yang tampak senang sampai berjingkrak-jingkrak di atas branker rumah sakit. Jangan banyak bergerak Gam, nanti infusnya ketutup darah, ucap Arin membuat Agam meringis dan kembali tenang. Agam memang sangat menyayangi Arin, sayangnya Bayu rela membuang berlian demi memungut sampah, celetuk Sekar membuatku Bude Ratmi mendelik pada anaknya itu. Terdengar helaan nafas berat dari Umi yang mendengar ucapan Sekar barusan, ini semua memang salahnya, karena jarang berkunjung ke Cilacap untuk menemui Agam secara langsung. Umi berpikir ia sudah tenang karena Bayu sudah memiliki Arin sebagai ibu sambung yang baik untuk Agam. Ternyata dugaan mereka salah, justru Bayu berbuat sampai sejauh ini dan menjadikan Agam sebagai korban keegoisannya dengan menikahi wanita lain. Dokter yang memeriksa Agam datang. Semua antusias menunggu keputusan dokter mengenai keadaan terkini Agam. Sepertinya, malam ini Agam sudah boleh pulang. Besok check up lagi kalau dia demam atau kesulitan bernafas lagi, ucap dokter. Terima kasih dok. Sekarang Agam boleh pulang, Agam sudah sehat kan dok? Tanya Agam terlihat menggemaskan dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Iya anak baik, kamu sudah boleh pulang, ingat. Jangan nakal dan nurut sama orang tua, minum obatnya jangan nangis ya. Ucap dokter tadi membuat Agam berbisik di telinga sang dokter. Tenang saja, sekarang ibu sudah kembali, Agam akan baik-baik saja dan tidak akan merepotkan dokter lagi, bisik Agam membuat semua yang di sana menggelengkan kepala melihat tingkah Agam yang lucu. Baiklah anak baik, dokter pergi dulu, semoga harimu menyenangkan. Setelah dokter pergi, Arin menyiapkan semua keperluan pulang. Pade Supri dan keluarga langsung pamit kembali ke Lomanis dan akan berkunjung lagi besok ke GSP. Mereka akan membahas masalah serius bersama saat suasana sudah tenang. Bu, Agam bahagia banget, ucap Agam saat berada di dalam mobil Abah. Kenapa? Karena Agam bisa tidur lagi sama ibu, nenek, opa, oma. Pokoknya Agam seneng mau balik ke rumah ibu, Agam sayang ibu. Arin memeluk Agam dalam pangkuannya dan semua melihat pemandangan ini dengan haru. Agam begitu menyayangi Arin begitupun sebaliknya. Bab 53. Kusut amat itu muka kenapa? Tanya Ucup pada Bayu yang baru saja datang ke rumahnya. Bayu sengaja pergi tadi pagi meninggalkan Agam dengan Susi berdua di rumah. Biasa bini muda berulah, pusing kepala gue mikirin si Susi. Mana dia kalau minta apa-apa ngancem bakal jual rumah itu, keluh Bayu pada Ucup. Gimana ceritanya bisa begitu? Bukannya bini lo itu si Arin kenapa sekarang jadi Susi? Tanya Ucup bingung. Gue sama Arin sudah pisah sekitar seminggu yang lalu dan yang jadi bini gue sekarang si Susi. Tapi ya itu dia beda sekali dengan Arin, dia lebih merepotkan dari yang aku pikirkan. Kok,
Bayu tampak menghembuskan nafasnya berat, memikirkan beberapa hari ini Susi terlihat sangat menyebalkan dengan tingkahnya yang suka memerintah seenaknya. Maka dari ini gue pusing. Lo tahu nggak caranya biar Arin bisa jatuh cinta sama gue lagi? Tanya Bayu pada sahabat lamanya ini. Ucup menggeser tubuh Bayu yang duduk di jok motornya. Mau tanya saran gue gimana? Ucap Ucup menyeringai. Ucup ini memiliki 3 istri dan semuanya akur dan bekerja untuk dirinya. Tadi pagi, Bayu sengaja mendatangi Ucup untuk membicarakan masalahnya ini. Gimana? Tapi gue nggak yakin lu mau ikutin saran gue. Udah buruan nggak usah pakai lama, gimana bikin Arin kembali lagi sama gue? Ucup membisikkan sesuatu di telinga Bayu membuat dia terkejut. Gila lo Ucup. Ogah ah, gini-gini gue masih takut dosa, tolak Bayu. Gue bilang juga apa, lu nggak bakalan setuju sama saran gua. Mending lu pulang ke pintu bini muda biar nggak marah lagi. Jangan tanya saran gue, karena gue lebih suka jadi begini. Bayu diam dan tampak berpikir. Untuk kali ini dia belum bisa melakukan apa yang Ucup bilang tadi. Ini terlalu beresiko baginya. Kita mancing yuk, ajak Ucup. Dia tidak ingin terlalu lama membuang waktu melihat Bayu yang tampak bingung dengan masalah yang ia dulu pernah merasakannya juga. Di mana? Di rawa bendungan saja, tapi kita ke warung ujung yang jualan lumutnya sekalian mancing di sana. Di tempat bapaknya Eko. Masih ingat aja lu, ucap Ucup. Masih dong. Gue pernah kecebur di rawa itu waktu mengambil sandal jepit yang nyangkut di enceng gondok yang lebat. Hahaha, betul tuh. Lu sampai diketawain si Ella Burger karena badan penuh dengan lumut dan lumpur. Malunya sampai keingat hingga kini, sudah jadi orang keren dan gagah. Ya elah, berasa keren lo, tapi kalau istri cuma satu sama aja bohong. Contoh nih gue, bini 3 tapi tetap santai dan selalu bahagia. Bahagia di dunia belum tentu bahagia di akhirat, cara lo itu menyesatkan bro, desit Bayu sambil sedikit tertawa. Gue yakin lu bakalan ngikutin langkah gue yang sesat ini jika sudah dalam keadaan terjepit kayak gue waktu itu, ucap Ucup. Jangan suka menyesatkan sahabat sendiri, dosa lo. Idih, sok-sokan bilang dosa. Gue yakin lu juga udah ngelakuin dosa besar sehingga si Arin minta pisah sama lo. Sok tahu lu. Jadi mancing gak? Tanya Bayu. Jadi dong. Lu inget ya, jangan ceramahin gue tentang dosa. Karena belum tentu surga juga menjadi tempat lo nanti. Perkara surga dan neraka, hanya Tuhan yang tahu dan lo gak perlu sok tahu. Kalem bro, ucap Bayu kemudian merangkul Ucup agar segera pergi ke bandengan untuk memancing bersama seperti saat masih remaja. Keduanya memang kerap bertengkar saat remaja tapi itu hanya sementara dan dalam beberapa menit mereka akan kembali berbaikan dan melupakan semua masalah yang terjadi. Bayu sengaja tidak membawa ponsel karena habis baterai dan ia letakkan di bawah bantal kamar Agam. Mereka sampai di rawa bendungan dan langsung memesan lumut untuk memancing. Gue pasti bakalan dapat banyak kali ini, ucap Bayu. Biasanya kalau lagi seperti begini, lo pasti nggak bakal dapat ikan banyak, percaya deh sama gue, ejek Ucup. Bayu tidak ingin tinggal diam. Ia terus melempar kail walau tidak ada satu ikan pun yang memakan umpannya. Ini ikan pada kemana ya? Kok nggak kelihatan batang hidungnya, gerutu Bayu. Gue bilang juga apa, lo enggak bakalan dapat ikan 1 ekor pun, kalau lu seperti sekarang ini. Coba deh ikutin saran gue dan dengerin apa yang gue bilang tadi, dijamin gak bakalan kusut kayak baju belum disetrika gitu. Sudah ah, gue mau berangkat ke kantor saja, mau cek doang hasil kerja hari ini gimana. Lama-lama dengan lu membuat otak gue tambah gak waras, ucap Bayu lalu beranjak meninggalkan Ucup yang menertawakannya. Kenapa nggak berdiri? Lu mau gue tinggal di sini dan pulang ke Gatsu sendiri? Ya salam, nih bocah. Marah-marah mulu dari tadi, gue bisa pulang sendiri. Istri gue ada banyak, jadi minta salah satunya untuk menjemput di sini pastilah mereka akan saling berebut untuk menjemput gue. Dasar Ucup gelo, umpat Bayu lalu bergegas menaiki mobilnya. Sepanjang perjalanan perasaan Bayu tak enak, Bayu tak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Ia pasti akan kaget jika nanti saat pulang ke rumah tidak ada orang satupun dan akan ada pihak kepolisian yang datang mengagetkan. Saat sedang fokus menyetir ada seekor kucing lewat membuat ia terkejut dan mengerem mendadak. Ciit, anjir, kucing sialan. Bikin jantung gue tambah nggak karuan aja, umpat Bayu pada kucing yang sudah berlalu pergi.
Karena prasangka tak enak itu, ia memilih untuk pulang ke rumah terlebih dahulu sambil mengambil ponsel yang tertinggal. Saat baru sampai di depan gerbang masuk perumahan miliknya, Satpam Komplek mencegah Bayu masuk. "Selamat sore Pak Bayu. Apakah Pak Bayu hendak pulang ke rumah untuk menemui anak dan istri?" tanya petugas keamanan memandang Bayu serius. "Saya mau mengambil ponsel saya yang tertinggal, saya yang mau kembali ke tempat kerja dan karena belum mengecek pekerjaan semua karyawan di sana. Maaf sebelumnya Pak, tadi ada insiden mengerikan terjadi di rumah Bapak." "Insiden?" tanya Bayu terkejut. "Iya, tadi anak Bapak ditemukan pingsan karena penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya di kamar. Beruntung ibu kandung anak Bapak datang sehingga nyawa anak Bapak bisa tertolong. Dan untuk istri Bapak, dia kabur dan sekarang dia sedang menjadi buronan para petugas polisi." "Apa? Bapak jangan bercanda, istri baru saya tidak mungkin melakukan hal itu," ucap Bayu dengan nada tinggi akan tidak percaya dengan ucapan petugas keamanan komplek barunya. "Jika Bapak tidak percaya silakan ke rumah sakit, anak Bapak dibawa oleh ibu kandungnya." "Baik Pak, terima kasih atas infonya. Saya akan langsung ke rumah sakit," ucap Bayu kemudian langsung masuk ke dalam mobil dan melajukannya dengan cepat. Perasaan Bayu menjadi sangat takut dan khawatir jika Arin sampai mengatakan sesuatu kepada ibu dan mantan mertuanya tentang apa yang sudah ia lakukan pada Agam. Bayu menyesal karena sudah membiarkan Agam berdua di rumah dengan Susi dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi karena tadi memang sempat Susi marah dan cekcok ketika ia hendak pergi. Mungkin Susi langsung meluapkan amarahnya pada Agam dan membuatnya pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit dan naasnya, harus diketahui oleh Arin yang nantinya pasti akan menjadi masalah besar baginya. Saat di tengah jalan, mobil tiba-tiba berhenti membuat Bayu bertambah kesal karena saat dia turun dan mengeceknya, ternyata ban mobilnya kempes. Dengan terpaksa ia harus memanggil tukang ban panggilan untuk membantunya menambal ban mobil miliknya agar bisa dipakai menuju rumah sakit. Waktu yang sudah berubah menjadi petang dan gelap, membuat Bayu akhirnya memutuskan untuk menjemput Reni untuk menemani dia ke rumah sakit. Reni sama terkejutnya ketika mendengar berita dari Bayu dan meminta Bayu untuk segera mengantarnya ke rumah sakit. Bayu sampai di rumah sakit dan langsung bergegas mencari ruang rawat Agam. "Maaf Sus, apa saya boleh tahu pasien atas nama Agam dirawat di ruangan mana ya?" tanya Bayu. "Sebentar saya cek Pak." Bayu menunggu dengan gelisah informasi yang akan ditunjukkan oleh petugas rumah sakit. "Maaf pasien atas nama Agam, sudah dibawa pulang oleh keluarga pasien barusan sekitar setengah jam yang lalu." Persendian Bayu terasa lemas mendengar informasi ini. Sekarang dia berpikir harus ke Rinjani untuk menjemput Agam di rumah majikan Arin. Bayu tidak tahu jika sekarang nenek Agam yang ada di Bandung sedang ada bersama Arin. Memang kurang ajar itu si Arin, kenapa coba tidak menghubungi kamu ataupun ibu? Dia pasti sengaja ingin membuat Agam tinggal bersamanya dan membuat Agam semakin jauh darimu, sungut Reni. Bayu hanya diam dan tidak ingin berdebat dengan siapapun termasuk ibunya karena sekarang yang ada di otaknya adalah menjemput Agam di Rinjani dan membawa kembali anaknya pulang. Jika perlu bersama Arin jika Agam menolak untuk diajak pulang bersamanya. Wah wah wah, jangan sampai si Bayu kayak si Ucup yang pilih jalan instan dan cepat. Bersambung ke bab 54. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.